Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Eh, Pembahasan kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia. Untuk babnya adalah sistem periodik unsur. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu letak unsur dalam sistem periodik unsur. Soal yang akan kita bahas yaitu tentukan golongan dan periode unsur 28X dan 35Y. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang dicari dalam soal ini, yaitu 28X dan 35Y. Apa konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dari suatu unsur pada kulit-kulit atom yang dimiliki oleh unsur tersebut. Nah, kenapa untuk menentukan golongan dan periode kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya? Karena pada konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut nanti kita akan memperoleh data-data yang bisa kita gunakan untuk meramalkan golongan dan meramalkan periode dari unsur-unsur tersebut. Data apa yang nanti kita peroleh? Yang pertama yaitu jumlah kulit atom. Nah, jadi yang akan kita peroleh pertama itu jumlah kulit atom yang dimiliki oleh unsur tersebut, di mana kulit atom dari suatu unsur itu dapat menunjukkan periode dari unsur tersebut berada dalam sistem periodik unsur. Nah, data kedua yang bisa kita peroleh dari konfigurasi elektron yaitu jumlah elektron valensi dari unsur tersebut. Elektron valensi ini adalah elektron yang terletak pada kulit terakhir dari atom tersebut. Nah, ketika kita mengetahui jumlah elektron valensi, maka itu kita akan bisa menentukan golongan unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Jadi ketika kita bisa menuliskan atau menentukan konfigurasi elektronnya, maka kita bisa meramalkan di mana periode unsur tersebut berada dan di mana golongan unsur tersebut berada. Nah, kalau kita bicara sistem periodik, golongan ini kita bagi dua ya. Dalam tabel periodik ada golongan unsur utama atau golongan A, dan yang kedua golongan unsur transisi atau golongan B. Nah, nanti kita harus bedakan. Gimana kita membedakannya? Membedakannya yaitu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Di mana untuk golongan unsur utama itu bisa kita lihat dari subkulit terakhir yang ditempati oleh elektronnya. Jadi ketika subkulit terakhirnya itu berada di subkulit S dan P, maka bisa dipastikan unsur tersebut adalah unsur golongan utama. Tetapi ketika dia berada di subkulit D dan F, maka bisa dipastikan bahwa unsur tersebut berada di berada di golongan B atau unsur transisi. Oke, sekarang kita coba menuliskan konfigurasi elektron dari unsur X dan unsur Y. Nah, untuk konfigurasi elektron kita ingat lagi dulu ya, mungkin ada yang belum hafal. Tata cara pengisian elektronnya. Di sini konfigurasi elektron yang kita gunakan mengikuti teori mekanika kuantum, di mana nanti pengisiannya kita mulai dari kulit pertama subkulit S, lanjut ke kulit
kedua subkulit S, lanjut ke kulit kedua, subkulitnya P, kulit ketiga. Setelah itu kulit ketiga, subkulit S, begitu selanjutnya, di mana S ini hanya bisa menampung 2 elektron maksimal, P ini 6 elektron, kemudian D ini adalah 10 elektron, dan F ini adalah 14 elektron. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Untuk 28X, kita mulai. Di sini ada 28 elektronnya. Kita mulai 1s2, kemudian 2s2, 2p isi 6, kemudian setelah p ke 3s isi 2, kemudian ke 3p isi 6, kemudian ke 4s isi 2, setelah 4s ke 3D. Hitung dulu ya, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Karena 8 berarti kurang 8, berarti sini tidak terisi penuh, tapi terisi 8 elektron. Nah, dari data konfigurasi ini kita mengetahui bahwa satu, jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur X yaitu sebanyak 4 kulit atom. Nah, ini dari mana kita tahu ini? Angka terbesarnya adalah angka 4, berarti dia punya 4. Dimana kulit pertama hanya isi subkulit S, kulit kedua isinya subkulit S dan P, kemudian kulit ketiga isinya subkulit S, P, dan D. Berarti kalau dia memiliki 4 kulit atom, maka periode atau unsur X ini terletak di periode ke-4. Nah, selanjutnya adalah elektron valensi. Elektron valensi kita hitung yaitu pada kulit terakhir, kulit keempat. Tapi setelah kulit keempat, dia masih ada subkulit D. Sehingga untuk perhitungan elektron valensinya, yaitu kita tambahkan saja elektron di subkulit S ditambah dengan elektron di subkulit D, berarti ada 10. Nah, maka elektron valensinya itu adalah 10. Sehingga di sini golongan. Nah, golongannya ingat kita bahas kalau dia di S dan P golongan utama, kalau dia di D dan F berarti dia golongan transisi, berarti dia ada di golongan B karena subkulit D, berarti dia transisi, di mana transisi ini ada 8 golongan, dan pada golongan ke-8 8B itu elektron valensinya adalah 8, 9, dan 10. Berarti ini adalah golongan 8B, sehingga bisa dikatakan bahwa unsur X ini terletak di periode keempat. Jadi barisnya 1, 2, 3, 4, kemudian golongannya 8B. Oke, mudah kan? Selanjutnya kita coba kerjakan soal yang kedua, yaitu 35Y. 35Y. Nah, sekarang kita coba tuliskan lagi, mulai dari 1S, 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P isi 6, kemudian 3X isi 2, kemudian 3P isi 6, kemudian 4S isi 2, setelah 4S ke 3D
isi 10, lanjut ke 4P, kita hitung dulu, 10, 20, 30, 5, berarti P-nya maksimal isi 6, hanya terisi 5. Nah, konfigurasinya sudah jelas. Maka jumlah kulit, nah kita lihat angka terbesarnya adalah 4. 4 berarti dia ada di periode keempat. Kemudian elektron valensi. Nah, elektron valensi di kulit keempat. Nah, ada S dan P. Nanti ini kan masuk kulit ketiga, jadi menghitung elektron valensinya yaitu punyanya S, punyanya P ditambah berarti ada 7. Karena dia terakhir subkulitnya adalah subkulit P, berarti dia adalah golongan A atau unsur utama, sehingga dia ada di golongan 7A. Nah, sekian pembahasannya untuk menentukan golongan dan periode dari suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Jika ada pertanyaan atau ada soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas dan buatkan videonya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya di Bahas Soal Channel.